Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahma, NIM 2122070 dari kelas PAIB untuk memenuhi UTS Keminangkabauan. Yang pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Dalam budaya adat Minangkabau diterapkan silsilah mengambil garis keturunan ibu yang disebut dengan sistem matrilineal. Sistem kekerabatan ini ditujukan agar kecintaan dan penghargaan terhadap kaum wanita yang selalu hidup dalam jiwa kaum pria. Yang kedua, jelaskan sistem kekerabatan orang Minangkabau. Sistem kekerabatan orang Minangkabau merupakan hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Adapun asas sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau ini mengandung beberapa ciri kekerabatan. Yang pertama yaitu garis keturunan ibu, yang kedua suku anak menurut suku ibu, yang ketiga pusaka tinggi turun dari mama ke kemenakan, dan pusaka rendah turun dari bapak kepada anak. Jenis-jenis kekerabatan. Yang pertama, sistem kekerabatan parental, yaitu suku. Suku mempunyai dua suku. Yang pertama menganut dari suku bapak, yang kedua menganut dari suku ibu. Bisa keduanya atau bisa salah satunya. Biasanya dijumpai pada masyarakat Jawa. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan bapak. Biasanya dijumpai pada daerah Batak, Nias, dan Bali. Yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan ibu, yang biasanya dijumpai pada masyarakat Minangkabau. Ciri-ciri sistem kekerabatan dari garis keturunan ibu. Yang pertama, keturunan yang dihitung melalui garis keturunan ibu. Yang kedua, suku terbentuk menurut garis ibu. Yang ketiga, tiap orang diharuskan menikah dengan orang di luar suku. Yang keempat, kekuasaan terdapat dalam suku secara teori terdapat di tangan ibu. Yang kelima, kekuasaan terdapat pada saudara laki-lakinya. Yang keenam, perkawinan bersifat matrilokal. Yang ketujuh, hak-hak dan pusaka diwariskan. Fungsi kekerabatan: yang pertama, untuk mempererat suatu keluarga. Yang kedua, supaya lebih bisa menghargai dan menghormati di dalam keluarga atau kaum. Yang ketiga, menurut pendapat saudara, jelaskan perkawinan adat Minang dari sudut pandang laki-laki dan perempuan. Yaitu perkawinan menurut kerabat perempuan, yaitu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan dapat dalam kehidupan rumah tangga dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan. Yang kedua, perkawinan menurut kerabat laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam pernikahan dan rumah tangga mulai dari mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Yang keempat yaitu filosofi rumah gadang serta jenisnya dan dijelaskan fungsi rangkaian berserta jenisnya. Yang pertama, rumah gadang adalah sebutan untuk rumah adat Minangkabau. Yang makna filosofis rumah gadang yang pertama yaitu gonjong, yang kedua ukiran, yang ketiga lantai, yang keempat kamar, yang kelima halaman. Rangkaian adalah tempat penyimpanan berbagai hasil pertanian, terutama pada padi sebagai makanan utama. Jenis rangkaian ada 4. Yang pertama yaitu sitinjau lawi. Sitinjau lawi adalah tempat penyimpanan padi yang dilakukan atau yang akan dijual untuk keperluan bersama. Yang kedua yaitu si baya-baya, penyimpanan padi untuk makan sehari-hari. Yang ketiga si tanggung lapa, penyimpanan pada cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Yang keempat, rangkaian kaca, yaitu penyimpanan padi yang akan digunakan untuk benih. Yang kelima, sebutkan lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Yang pertama yaitu surau. Surau biasanya itu untuk tempat mengaji, tetapi juga bisa digunakan untuk berpendidikan. Yang kedua, sekolah seperti MTS, madrasah, dan
pesantren. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.